Halo, kembali lagi di Rencana Podcast. Kali ini Rencana bakalan ngangkat topik terkait anak perempuan pertama. Di sini para pendengar Rencana Podcast ada yang menjadi anak pertama nggak? Gimana rasanya? Tentunya menjadi anak perempuan pertama itu bukan hal yang mudah ya. Karena segala tuntutan dan ekspektasi kedua orang tua itu dibebankan di pundak kita. Anak perempuan pertama itu dituntut untuk sempurna. Iya, dituntut menjadi sempurna dan gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya, memang mental anak perempuan pertama itu sekuat baja. Memikul tanggung jawab besar. Sebagai anak pertama tentunya dituntut untuk menjadi panutan bagi adik-adiknya. Gimana? Sahabat Rencana merasakan hal yang sama juga nggak sih? Wajar kan? Sebagai anak pertama tentunya memikul tanggung jawab besar dibandingkan adik-adiknya. Kemudian sebagai anak perempuan pertama itu takut, memiliki rasa takut kalau tidak bisa memenuhi tuntutan dan ekspektasi keluarga. Tentunya sebagai manusia banyak hal ya di luar kendali kita. Banyak hal juga yang terjadi gak sesuai dengan keinginan kita. Karena hidup gak mungkin gak pernah menemui kegagalan. Tapi sebagai anak perempuan pertama rasanya sangat takut jika kenyataan gak sesuai dengan keinginan. Karena sebenarnya kita tuh takut untuk memberikan kekecewaan kepada orang-orang yang udah berekspektasi kepada kita. Contohnya sama keluarga ataupun orang tua kita gitu. Kita tuh gak ingin mengecewakan lah, itu intinya. Bukan serta-merta takut akan menemui kegagalan. Tapi dengan adanya banyaknya tuntutan, dan kita juga nggak mau mengecewakan orang tua ataupun keluarga yang udah berekspektasi lebih sama kita tuh terbentuk menjadi manusia yang ambisius. Kamu merasa kayak gitu juga nggak guys, sebagai anak perempuan pertama? Kamu merasa sebagai orang yang ambisius nggak? Kemudian kita juga dituntut untuk mengalah ya, karena harus menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya gitu kan. Kita dituntut memang selalu sempurna gitu. Kita selalu dituntut untuk menjadi sempurna. Padahal manusia kan gak ada yang sempurna kan. Makanya anak pertama tuh akan terbentuk menjadi manusia yang perfeksionis. Dengan banyaknya terpaan, tuntutan, serta banyaknya ekspektasi yang orang tua dan keluarga dibebankan pada anak perempuan pertama, dan tentunya juga dituntut untuk selalu sempurna. Ketika kita anak perempuan pertama mengalami atau di posisi kita sedang down dan atau sedang menemui masalah, tentunya kita akan memendamnya semuanya itu sendiri. Kita nggak mau membagi masalah kita sama orang lain. Karena bagi kita sebagai anak perempuan pertama, membagikan masalah kita sama orang lain itu suatu hal yang pantang. Dan kita gak mau menampakkan sisi lemah kita sama orang lain gitu loh. Kita tuh pengen dilihat dari orang lain tuh selalu sempurna juga gitu loh. Seperti ekspektasi orang tua kepada kita juga ingin dilihat selalu baik-baik aja. Walaupun pada kenyataannya kita sebagai manusia tidak melulu baik-baik saja ya kan. Kata lainnya anak pertama itu dilarang mengeluh gitu. Tapi dikutip dari kumparan.com, banyak yang menyebut anak perempuan pertama adalah ras terkuat di muka bumi. Bener gak? Kamu ngerasa gak sih? Bahkan gak sedikit ya yang beranggapan bahwa anak perempuan pertama itu jauh lebih galak daripada orang tuanya. Bener gak tuh, kamu lebih galak dari orang tua kamu? Tapi terlepas dari hal-hal yang gak mengenakan sebagai anak perempuan pertama, kita perlu bersyukur dan bangga bahwa ada beberapa studi mengenai anak perempuan pertama yang telah dilakukan di berbagai negara. Salah satunya yang dilakukan di Universitas Essex, Inggris. Fefebu, salah satu peneliti dalam riset tersebut mengungkap anak perempuan pertama itu yang paling mungkin mencapai kesuksesan akademis. Dan menemukan bukti bahwa anak perempuan pertama 13% lebih ambisius dibandingkan anak laki-laki pertama. Gitu, guys.
Dan kita juga patut bersyukur nih ya jadi anak perempuan pertama, karena faktanya kita tuh lebih mandiri. Karena dari kecil sampai kita dewasa sekarang, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kita tanpa meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita udah ditempa dari kecil tuh untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, dengan keterbiasaan kita mandiri menyelesaikan masalah, kita otomatis berbakat menjadi pemimpin. Kita punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah dan mengontrol hal-hal untuk terorganisir gitu. Kemudian kita juga pekerja keras nih ya, dan cakap mengendalikan diri, karena kita ya kembali lagi banyak tuntutan untuk menjadi sempurna, dituntut untuk bisa mencapai hal-hal yang menjadi tujuan atau bahkan ekspektasi dari keluarga dan orang tua. Tentunya kita juga menyesuaikan dan beradaptasi untuk menyesuaikan dan mengendalikan diri dengan situasi apapun yang terkadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi gimana guys, masih mau ngeluh dilahirkan jadi anak perempuan pertama atau bersyukur jadi anak perempuan pertama? Karena kita seharusnya sih patut bersyukur ya, karena dengan dibentuk kita, dengan banyaknya terpaan kerasnya tuntutan kehidupan, kita juga otomatis akan dewasa dibandingkan anak-anak seumuran kita gitu loh. Kita akan berpikir lebih maju, kita akan visioner gitu loh. Pemikiran kita juga otomatis bakalan kritis dan hati-hati. Juga terencana dan sistematis, karena kita gak mau menemui kegagalan itu. Dan karena banyak tuntutan itu membentuk kita yang menjadi pribadi yang perfeksionis dan ambisius, dan tentunya akan mempersiapkan segala sesuatu itu dengan matang dan penuh hati-hati. Gimana guys pembahasan kali ini tentang menjadi anak perempuan pertama? Sesuai nggak sama kamu yang sebagai anak perempuan pertama? Mungkin cukup pembahasan dari sharing rencana kali ini ya. See you di episode selanjutnya. Thank you.